Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dengan chartnya hari ini. Kita lihat chartnya bulan conjunction dengan South Node, yang artinya dia oposisi dengan North Node, dan juga oposisi dengan Venus dan Uranus. Venus dan Uranus conjunction, dan ini juga transit yang penting buat kehidupan kita, karena Venus termasuk planet personal. Itu biasanya kalau dia punya transit tertentu itu memberi dampak yang besar kepada kita. Dalam hal apa tergantung dari di mana letaknya dia di dalam chart lahir kita. Jadi apakah dia ada di rumah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Saya tidak menjelaskan lebih detail, tapi secara umum karena Venus berada di Taurus dan memang sudah 2 tahun ini Uranus ada di Taurus, yang menunjukkan bahwa memang dalam hal keuangan itu ada fluktuasi yang sangat besar dan tidak bisa diantisipasi arahnya kemana. Dan sebenarnya kalau kita lihat dengan kondisi pandemi terakhir ini kan juga menunjukkan salah satu efek dari, kalau dalam bahasan astrologi, adalah di mana kita tidak bisa mengantisipasi seperti biasa perjalanan kemungkinan dari keuangan kita atau hal yang membuat kita nyaman. Dan Venus itu adalah pengaturnya Taurus, sehingga pada saat ini sebenarnya kita punya kesempatan yang besar ya, ketika Venus conjunction dengan Uranus, kita punya kesempatan yang besar untuk membuat perubahan ya, karena difasilitasi dengan situasi yang kita juga tidak bisa antisipasi gitu ya. Tiba-tiba ada luck yang datang kita, keberuntungan yang datang kepada kita dan bisa mengubah situasi keuangan kita. Nah, itu kan antara Venus dan Uranusnya. Nah, karena dia conjunction juga dengan North Node, maka kemudian kita bisa punya kesempatan untuk mencari apa yang masih mungkin kita bisa lakukan ke depan. Jadi di luar situasi yang kita tidak bisa prediksi, tetapi udah terjadi ya, karena sekarang bulan udah conjunction dengan South Node. Artinya kita sudah mampu belajar dari beberapa saat ini ya, dan melihat ke depan apa hal yang berharga, hal yang menguntungkan, hal yang menyenangkan kita bisa raih dalam situasi yang tidak stabil ini. Jadi ini adalah hal yang positif. Dan kalau kita lihat, ini kan tanggal 12 Juni ya, tanggal 14 Juni itu akan ada full moon in Sagittarius ya. Uranus dan Venus itu berada di 19 derajat, sementara full moonnya berada di 23 derajat. Jadi memang kalau menurut saya somehow, walaupun ini semi sextile ya, cuma 60 derajat bedanya, tetapi ini sedikit banyak memberi nuansa di dalam kita mulai terhadap satu hal yang baru ke depan ya. Jadi kalau di sini kan penggambaran dari Sagittarius sendiri itu kan sebenarnya kan panah. Panah itu apa? Panah itu ketika kita kayak setback, kayak kita mundur, kita tidak berprogres, bahkan justru kayaknya mundur, rugi, atau hal yang kita pikir tadinya kita mau terus maju nggak bisa maju, bahkan mundur, maka kemudian kita bisa refocusing lagi ya, kita mencari titik baru untuk melepaskan anak panah tersebut. Dan karena ini full moon, maka kita berada di posisi ketika kita sudah akan melepaskan anak panah tersebut ya. Secara umum tanggal 14 itu ceritanya seperti itu. Nah, pada hari ini ketika bulan yang masih berada di Scorpio itu conjunction dengan South Node, maka kita punya kesempatan untuk menelaah ya
menilik kembali apa yang sudah kita capai sekian lama dalam situasi ini. Dan karena oposisi dengan Uranus dan Venus, maka sebenarnya kita diberi kesempatan untuk mengambil pilihan. Semua oposisi adalah tentang pilihan. Pilihan apakah kita mau bergerak atau melakukan satu hal di dalam situasi yang aneh tanda petik ini atau tidak. Ya, minimal itu. Atau memang ada dua hal, yang satu adalah konvensional, yang satu adalah inovatif. Karena energi inovasi itu dibawa oleh Uranus. Jadi sangat mungkin ada satu hal baru yang tidak biasa kita hadapi, tetapi kita dalam posisi yang mampu memilih apakah kita akan mengikuti, kita mengambil kesempatan itu atau tidak. Ini yang tergambar di sini. Kemudian kita masuk ke ruminya terlebih dahulu. Satu kartu kita acak terlebih dahulu dan ambil yang di tengah. Apa yang kita dapat hari ini? From nothing to beginning. From nothing to everything. Iya. Jadi ini kembali lagi, ini fresh new start. Jadi saya pikir ini building up ke bulan purnama di Sagittarius. Jadi ini ketika kita mulai menatap, melihat titik mana kita akan menyasar, seperti kita akan melepaskan anak panah. Tetapi karena bulan belum berada di Sagittarius, masih ada di Scorpio, maka pada saat ini kita belum melepaskan anak panah itu. Kita masih ke kiri, ke kanan. Bayangkan ya, karena kita sambil mencari mana yang paling tepat. From nothing to beginning. Dan ini kan gambarnya sebenarnya adalah Big Bang ya. Ketika dari tiada menjadi semuanya, everything menjadi semua. Kalau dari puisinya, oh my friend, if you are longing to be written on, become a blank page. Iya, jadi tulislah sejarah kita sendiri ya. Jadi energi inovasi, karena kita ingin menginovasi diri kita, kita ingin meng-create self kita menjadi apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu. Kemudian kalau dari Lenormandnya, iya saya pikir yang di tengah itu bulan ya, perjalanan bulan. Sebelah kiri adalah tentang cinta, sebelah kanan gambar rubah ini saya lebih melihatnya sebagai fungsi Uranus yang conjunction dengan Venus, yaitu ketika ada sesuatu yang kita tidak perlu berupaya untuk memahami sekarang, nggak perlu, karena kejutan itu akan datang. Dan yang namanya kejutan ya kejutan gitu. Dan kalau yang memberi kejutan adalah semesta, what can you do gitu kan? What can you do? Jadi nggak usah berusaha untuk memahami semua. Hanya satu yang dibutuhkan, keyakinan bahwa will be alright. Kita akan baik-baik saja seperti biasa. Kalau kita menempatkan keyakinan kita pada yang lebih besar daripada kita, pencipta kita, yang pengasih dan penyayang, maka kita akan baik-baik saja gitu. Dan expect the unexpected. Kita sudah terbuka terhadap sesuatu yang kita tidak bisa prediksi, tetapi kita yakin bahwa semua surprise adalah untuk kebaikan kita. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kemudian ini kita tutup dulu. Kita lihat apa yang jumping untuk hari ini dari Getaway. Accepting what is, ini adalah bulan yang conjunction dengan South Node. Yang udah terjadi ya udah terjadi. Mau diapain lagi? Yang namanya sejarah, yang namanya cerita masa lalu. Siapapun yang memandang dari sudut pandang apapun, ya itu sudah terjadi. Kedepannya bagaimana kita akan menyikapi, mungkin kita masih perlu untuk menggali lebih dalam apa yang terjadi. Tetapi intinya yang terjadi ya sudah terjadi. I accept dan embrace
my inner majesty. Intinya adalah semua yang terjadi di masa lalu, semua yang diberikan kepada kita, itu nggak ada yang misplanned, ya. Kalau kita percaya nggak ada yang salah rencana gitu, nggak ada. Kita berada di tempat di mana kita harusnya berada, dan semua langkah itu membuat kita menjadi jiwa yang lebih dewasa, yang besar, yang paham bahwa semua itu adalah untuk mendekatkan diri kita dengan pencipta kita. Kalau kita udah yakin itu, nothing is going to get wrong lah. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, kalau 3 kartu dari Enchanted Map ini balancing act, ini previous eventnya. Jadi kita kan struggling sebenarnya, berusaha untuk ini kayak kita terombang-ambing kanan kiri gitu ya. Tapi kita berusaha untuk tetap berada di track kita tetap survive. Ini kartu sekarangnya rock bottom, ini udah mentok, udah selesai. Dan sebenarnya energi dari bulan purnama itu kan rock bottom itu selesai supaya apa? Supaya akan ada periode yang baru. Jadi periode yang lama itu kita nggak tahan. Kalau memang harus selesai karena kita akan mulai satu yang baru. Wandering Circus ini you are capable and competent, exactly. Kita udah dikasih pelajaran cukup panjang supaya kita menjadi orang yang punya kemampuan untuk menghadapi apa yang ke depan tanpa kita harus dapat contekannya di depan. Karena apa? Karena kita memang sebenarnya sudah disiapkan untuk lulus. Oke. Ini adventurous, risk-taking, experimental, fun, passionate, travel. Ya, sebenarnya ini adalah periode di mana kita bisa punya antusiasme yang tinggi, semangat bahwa kita akan berhasil, dan itu adalah situasinya kita. Challenge-nya adalah no progress. Ini tadi seperti kita merasa bahwa kita nggak ada kemajuan, tetapi ingat ini energinya Sagittarius, seolah-olah kita setback. Tapi sebenarnya supaya kita bisa dilontarkan lebih jauh. Tapi challenge-nya adalah kita percaya bahwa kita merugi, bahwa kita mundur, bahwa kita nggak ada kemajuan, bahwa kita tidak mampu. Jangan gitu kan, karena ini challenge. Advice-nya emotional adjustment. Jadi ya kalau di sini ya penggambarannya, kalau memang kita merasa bahwa ini adalah situasi di mana kita rock bottom ya, setback, atau istilah-istilah yang membuat kita merasa kok kayaknya gue nggak ada kemajuan, rasakan. Saya pikir itu yang perlu. Jadi kita perlu tahu rasanya di rock bottom. Kenapa? Nanti ketika kita tahu rasanya untuk in progress, ketika kita run errand gitu ya, jadi kita sibuk-sibuk, kita ingat bahwa kita pernah diam dan kita pernah berharap, meminta untuk kita sibuk-sibuk. Supaya apa? Ketika kita nanti sibuk-sibuk, kita menghargai, kita bersyukur bahwa kita sibuk-sibuk. Karena kalau kita tidak sibuk-sibuk, saya tahu ada perasaan depresif yang luar biasa. Dan walaupun saya paham bahwa setback atau tidak melakukan apa-apa itu juga periode yang sudah disiapkan buat kita, but somehow kita manusia, kita punya emosi yang kita nggak bisa tahan, bahwa kita bisa merasa sedih. Sehingga sebenarnya fungsi utamanya merasakan betapa kalau nggak ngapa-ngapain itu tidak enak, supaya nanti kalau sibuk-sibuk kita menghargai apa yang kita peroleh, kita semangat, dan kita tidak kembali dalam situasi sedih-sedih lagi. Oke? Dan ini outcome-nya nurturing, resourceful, abundance, so beautiful, no? Ini adalah situasi di mana dengan antusiasme kita dan kita merasa bahwa akan jadi ini hopeful ya, jadi orang penuh harapan. Kemudian tantangannya adalah kita merasa rugi-rugi, kita merasa buang waktu. Jangan, tapi kita mengambil periode ini untuk menghayati bagaimana rasanya orang kalau tidak bisa bergerak karena situasi. Sehingga kalau kita melihat orang yang tidak bisa bergerak sementara kita sibuk-sibuk, kita mampu untuk berempati bahwa kadang-kadang orang memang berbeda dalam situasinya. Dan yang paling penting lagi, ini membuka jalan untuk kita mencari abundance. Kalau dari pesan yang terakhir,
dari spirit guys untuk bacaan hari ini. Your only obligation in this lifetime is to love and be true to yourself. Ya, clear ya. Yang penting kita mampus di dalam situasi apapun, kita selalu diminta, bahkan itu menjadi kewajiban kita sepanjang kita masih bernapas. Apalagi ketika kita sudah awake dan kita udah sadar betapa hidup itu adalah harta yang luar biasa, kesempatan untuk kita, dan ini sesuatu yang kita minta, dan kita akan mempertahankan kehidupan selama-lamanya. Maka pada selama hayat di kandung badan itu, tugas kita adalah mencintai diri kita dan menjadi diri kita apa adanya. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.